بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق القدر العلي العظيم. اللهم يا الله يا فتاح يا عليم افتح علينا بالفتوح العلي أقربنا منك من نور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين من الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal iradatu fa innahu idza adraka bil aqli aqibatal amri wa tariqas silah fihi in ba'atha min datihi syauqun ila jihadil maslahah wa ila ta'ati asbabiha wal iradati laha. Yang kedua, hati manusia itu sebagai pembeda dengan yang lain namanya irodah, keinginan. Jadi dalam hati kita ini punya keinginan. Namun ada keinginan yang dimunculkan oleh syahwat, ada keinginan yang dimunculkan oleh akal. Nah ini harus dibedakan ini. Sama-sama punya keinginan. Apa ciri khasnya? Ciri khasnya keinginan yang dimunculkan oleh akal adalah manusia berani menanggung resiko. Ketika dia pengen menjadi orang yang enak, berani susah. Ini namanya irodah dari akal. Tapi kalau misalkan dia pengen enak tapi males, itu namanya irodah dari syahwat. Paham nama betul nih? Jadi orang yang punya keinginan namun mengejar keinginannya ini dengan kerja keras, itu muncul dari akal. Dari apa? Akal. Nek pengen duit akeh tapi turune wae sing. Nah, iki jeneng namanya irodahe dari syahwat. Jadi syahwat itu kalau dihadapkan pada kesusahan, kesulitan, mundur. Pengen enak tapi ora pengen susah. Pengen mangan tapi ora pengen syahwat iki. Ada sing ngiring pengen ada sing ngiring. Jadi panganan teko dhewek. Dia pengennya apa? Pengennya syahwat. Sama-sama irodah, namun ada yang berani menanggung beban, ada yang tidak mau menanggung beban. Maka yang berhasil adalah orang yang punya keinginan, namun dia itu adalah tidak menyerah, tidak gampang putus, karena muncul dari akal. Tapi kalau nafsu, kalau syahwat, rot tinggi, ada kadang-kadang keinginan toksik dhuwur. Pengen alim, pengen pinter ngaji ora pernah. Ya jenenge apa gue? Apa namanya? Ngomong. Pengen mlebu ning surga tapi ora gelem nglakoni kebaikan. Itu keinginan syah. Amine wae dikecengna, mudah-mudahan mlebu ning surga. Amin dipikir dengan amin mlebu ning surga paling wong iki karo pilpres ya kalah, amin apa mlebu ning surga. Dan iki kudu paham. Ada irodah sama di dalam hati. Namun siapa yang memunculkan? Ada akal, ada syahwat. Ini orang ngaji kayak ini sampai ora paham nggih. Paham nggih? Maka dengan irodahnya manusia pengen sehat. Saking pengen sehatnya ketika di badannya itu ada penyakit, berani untuk disuntik. Wani ngadepi jarum. Karena pengen sehat. Lah, kalau syahwat keinginannya pengen sehat tapi gak gelem diobati. Pengen ngerokok wae. Tapi waktu pengen mari iki syahwat iki syahwat. Iki syahwat. Jadi ngerokok kenceng pengennya matuke mari kowe keinginannya syahwat, tapi kalau keinginan akal dia berani meninggalkan rokok demi kesehatan. Weh niku wani Pak Ji. Wani, jadi akal iki wanian menanggung resiko. Tapi nek syahwat aku mundur alon mangkat wonge. Jadi ini ini kadang malesan tapi keinginannya tinggi. Ya toh? Cita-citanya tinggi tapi males. Ini syahwat. Pengennya dongane cepet di ijabah, tapi orang gelem. Pas sholawatan turu, maka waktunya dijabah
kelewatan sampai ya. Lalu sebenarnya kasih dijawab pas sampai turu. Lewat. Ku dilalain dari kotak amal kok iso turu lewat iku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ila ta'ati asbabiha wal iradati laha. Maka karena manusia punya keinginan, sebab-sebab yang bisa mendatangkan keinginan ini dia raih. Carane piye? Karena dunia bagian sebabmu musabab. Orang ini ceritanya mau pengen enakku tanpa kangelan, Pak. Rakit-rakit. Ro, iki ro. Tidak pengen enak tapi orang kangelan ning surga. Ning dunia kok ora enek. Riwayate wong pengen enak tapi ujungnya ngapusi. Pengen jadi wali tapi orang pernah riadoan, orang pernah tirakatan, orang pernah wali dalban. Pengen jadi ulama tapi nggak pengen belajar, nggak pengen nggak pernah buka-buka, sulit. Nah, maka ujung-ujungnya lahirnya penipuan kesana kemari. Kenapa? Lantaran kita punya cita-cita besar, namun tidak mau susah. Ini Pak Indro mau kakek. Paham? Aja catat-catat harus dilakoni percuma. Nyotak nyatet masuk kan? Si masuk pakai kotak sih masalahnya. Ini namanya apa nih? Jadi wa ila ta'ati asbabiha wal iradati laha. Wa dzalika ghairu iradati syahwat. Itu bukan keinginan syahwat. Kalau keinginan syahwat itu pengen tok sing akeh tapi ora gelem usaha, gak gelem susah, itu keinginannya menang tapi ora gelem perang. Pengen menang tapi gak gelem. Nah, itu keinginannya siapa? Syahwat. Pengen wadone ayu tapi ora pernah usaha. Itu keinginan syahwat ngayalen tok sing kenceng. Iki syahwat. Kalau keinginan hati, keinginan akal manusia begitu keinginannya itu adalah tinggi, dia berusaha untuk mencapainya. Walaupun jatuh bangun, walaupun keinginan pengen diwajib ayu tapi si diputer sallallahu Muhammad orang jadi, kudu didekati. Walaupun nanti misalkan ketika didekati, misalkan ditolak, tidak orang masalah. Ayo jago, semakin ditolak bukan semakin semakin dikejar sampai sejauh mana kamu menolak saya. Apa itu? Ojo ditolak langsung aku mundur. Orang maju, jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ora masalah, kejar terus weh. Filsafatnya jago tingkot dong. Walaupun ditolak karo babon, kejar terus. Suwe-suwe babone percaya. Kalah sama jago, ditolak cintanya sama babon, orang pernah aku mundur enggak. Jago itu menungsa dudu jago, kudune luwe. Jago. Paham, Bro? Paham. Itu keinginan syahwat, pengen mari tapi nggak mau berobat karena wajib disuntikan. Wa iradatil hayawan bal yakunu ala diddis syahwat. Jadi sama-sama punya keinginan, akal punya keinginan, syahwat juga punya keinginan. Cuma kadang-kadang ketika dihadapkan pada sebuah persoalan, itu kadang-kadang yang namanya syahwat bukan kadang-kadang lagi lari dia. Tidak berani menghadapi masalah. Padahal dunia ini adalah tempatnya masalah. Pengen urip ora masalah, ora usah urip ning alam dunia. Sampeyan iki lahir juga masalah loh, Pak. Omne sing lahiran ning anu iki, sing lahiran ning dokter-dokter iki rombongane iki sampai saiki urung ditebus iki paling. Dunia ini tempatnya masalah, Pak. Kita dihadirkan untuk memecahkan sekian banyak masalah.
bukan lari dari masalah. Nah, kalau kita itu adalah cepat lari dari masalah, jangan pernah di dunia. Ingat, Nabi Adam beserta Hawa turun dari surga lantaran punya masalah. Di mana tempatnya? Di dunia, Pak Jinas. Maka untuk memecahkan segala persoalan, Allah berikan petunjuk. Jadi Quran itu dihadirkan untuk memecahkan sekian persoalan manusia. Mulanya sampai nganggo akal. Nganggo apa? Nah, jadi akalnya digunakan untuk memecahkan. Paham? Fa inna syahwata tanfiru anil fasdi wal hujamah. Syahwat itu gak dalam sakit. Gak mau terima sakit syahwat ini. Kalau misalkan pamannya dia sakit, terus kemudian dicantuk, mungkin apa? Masuk angin, dikerip gak gelem, pengennya anginnya metu dewek. Ini jenenge syahwat. Kalau waktu orang gelem minum obat, merokok sing kenceng. Syahwat. Jadi tidak pernah berusaha tapi berhasil pengennya syahwat. Mimpi akhirnya hidup kita ini dibuat ngayal oleh syahwat. Mulanya banyak orang yang berhayal karena dia itu adalah punya keinginan, namun keinginannya dihembuskan oleh syahwat. Mudah nih. Nah, jadi sampean iku surat doa sampean pengen dadi wong hebat itu kuduane beresiko. Mana kalau nggak wani beresiko ora usah. Mana Pak? Saya nggak punya duit, tapi kan punya mobil keren. Wani umat. Ini sampai terwani umat terusah. Orang sudah cita-cita kayak ngono. Musik ini lebih enak loh Pak daripada masa bilian. Kalau dulu orang itu nggak bisa buat rumah sebelum punya duit, sekarang nggak usah sampai punya duit. Ada yang bayarin, yang penting wani. Paham nggih. Itu bi digawe enak sih iki Mas Edi, dadi penting sampeyan wani. Wal aqlu yuriduha wa yatlubuha wa yubdilu al-mal fiha. Akal ini bahkan berani untuk menyerahkan seluruh apa yang dia punya demi cita-citanya. Lalu kadang-kadang sampean berani rela berkorban untuk mengeluarkan berapa biayanya untuk anak. Ini akal ini agar keinginannya itu adalah tercapai. Tapi aneh, sing berani memberikan sesuatu karena keinginan, namun nggak punya tujuan, nyawer. Ini namanya yabdul mal, menyerahkan harta tapi nggak punya tujuan. Ini namanya boros. Namanya tabdzir, menyia-nyiakan harta. Yang demikian itu min ikhwanis syayatin. Golongannya setan itu. Kalau pas duit entek duit, sampeyan ora kanggone karo penyanyi organ mulai mumet. Ojo diulangi lah ya. Tapi ya sepisan gue pengalaman ora apa. Sing ora oleh terus biasanya nek nyekel duit terus yang mulai manjat sih. Nek ora nyekel duit sadar, astagfirullahaladzim. Pas nyekel duit Pak Idris manjat deh. Sing loman iki luar biasa sampeyan. Malah kok jukut dewek iki. Padahal kalau diminta sama istrinya paling ning samping sing mangkat iki. Oke. Di wayat dulu wayat bulul mal fiha. Jadi akal manusia ini Masya Allah untuk mencapai cita-citanya berani berkorban. Nah, jadi punya keinginan berani berkorban. Paham? Paham gak? Ini jenenge iroda. Namanya apa? Wasyahwat tamilu ila ladaidil at'imah fi hinal marad. Wong sakit niki, keinginane syahwat itu ketika sakit mangane sing enak-enak. Sampai ketika sakit kan pengen makan sing enak, wis syahwat yang muncul. Minum obat gak belum, pengen makan sing enak-enak. Padahal kalau dikasih makanan enak gak mau. Tapi orang yang punya akal, keinginan akal, dia pengen sembuh dari penyakitnya. Walaupun pahit dia akan diminum.
Hidup itu demikian, untuk mencapai cita-cita yang tinggi, pahit apapun harus dilakoni. Ngono lho kan. Urip kok pengen enak tapi ora pengen paindro karo omongannya. Pengennya jadi wong mulia tapi ora pengen usaha, akhirnya golek harta karun wae. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi syahwat itu tamilu ilal ladaidil atimah. Syahwat itu condong terhadap makanan-makanan yang enak ketika sakit, hinal marad. Wal akil al muharrik lil aqda wal akil gimana? Du akil sing dagang waktu itu. Wal aqilu yajidu fi nafsihi zajiron anha. Kalau akal itu adalah akan menjauhi makanan yang enak selama makanan yang enak itu dapat mendatangkan penyakit. Ngerti teh manis itu enak. Tapi kalau dia itu adalah punya akal, maka nggak mau mengkonsumsi teh manis karena takut kencing manis. Oh, nek duwe akal tapi syahwat iki ora peduli. Sing penting minum teh manis. Paham Pak Ali niki? Maka yang enak-enak itu di akal itu sering dijauhi karena akan merusak. Tidak semua yang enak dalam pandangan akal diterima, malah kadang-kadang dijauhi. Cerdasnya akal. Justru yang pahit-pahit kadang-kadang ditelan. Obat pahit, harganya mahal. Mau karena akal. Paham? Tapi kalau syahwat, aduh, dikasih yang pahit, mau jaluknya sih. Kadang-kadang ini keinginan-keinginan yang demikian itu muncul dari syahwat ataupun dari akal. Tinggal sampean ini belajar ini coba munculnya sing endi. Walau khalaqallah al-akal al-mu'arrab bi awaqibil umur walam yakhluq hadzal ba'id al-muharrab lil aqda ala muqtada hukmil aql lakana hukmul aqli dha'i'an ala tahqiq. Jadi akal ini diciptakan sama Allah untuk menemukan sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi manusia itu disuruh untuk berkembang dengan bahan yang sudah Allah ciptakan. Maka seandainya misalkan semuanya tidak boleh, lakana doi'an, semua sia-sia. Dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit bid'ah, sia-sia yang diciptakan sama Allah. Oke, Pak Jinas ngomong keke. Kalau dikit-dikit bid'ah, lakana doi'an, semua yang Allah ciptakan akan sia-sia. Kenapa? Lantaran fungsinya akal tidak digunakan. Padahal Allah ketika buat bahan, akal manusia disuruh untuk bener lho Pak. Masih kira generasi Z itu generasi letoy. Orang gelem mikir, pengen nerima apa-apa nih bisa dijoget tok. Berpikir kritis sudah sungkan. Apalagi suruh mikir, Masya sudah malas nih bab mikir. Saestu pokoknya nerima apa-apa zaman jeniki. Kritis berpikir tidak. Lalu sudah tak barukan al barokah terus sampai. Padahal ngalah barokah bukan kados niku. Ngalah barokah ya adalah ngikuti langkah. Ketika yang kamu pengen diambil barokahnya, ikuti langkah. Bukan berarti sampean ketika kayaknya aku langsung barokah mbahmu itu. Salah, banyak yang salah. Nah, ini banyak yang keliru. Niki kan sirot. Ora sama masalah kene ora nyebut masalah ora kanggo nyebut masalah ning kene masyaallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piye supaya jadi rokok akal bekerja? Karena bahannya sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala, ada unsur tembakonya, ada kertasnya udah disiapin. Sampai tugasnya mau linting supaya lintingannya bagus, punya merek dan sebagainya, akal berkembang. Bagaimana antara rokok yang satu dengan rokok yang lain terjadi perbedaan rasa, walaupun sama-sama ngebul, yang penting rokok kan, penting ngebul, itu jenenge cangkem asbak. Apa?
Apa wae? Jawab apa wae? Nah, biasanya iki sing males tuku rokok tapi pengen ngerokok terus. Iki biasanya sing kaya ngono kuwe. Biasanya ngerokok kenceng tapi Halo. wong mangkat. Allahu akbar walillah. Lakana hukmul aql doi'an ala tahqiq. Pasti sia-sia. Maka Quran ini bahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk. Maka agar kita bisa mendapatkan petunjuk dari Quran, gunakan akalmu. Bukan berarti kita hanya sekedar baca petunjuk dari mana, akalnya yang bekerja untuk mendapatkan petunjuk. Itu bacaan yang menyimpan petunjuk. Maka selama Anda baca berulang-ulang tanpa berpikir, petunjuknya itu tidak akan pernah kamu dapat. Yang bisa kamu dapat hanya bacaan yang diulang-ulang. Sebab petunjuk itu dibalik bacaan, bukan pada paham. Ambuk iki. Mane gunakan akalnya. Gunakan supaya tidak sia-sia. Ini dengan dia terbantahkan rohnya dikit-dikit, bid'ah dikit-dikit. Lah kanggo apa Allah nyiptakan semuanya dilarang? Justru kita itu adalah disuruh untuk mengembangkan apa yang telah diciptakan oleh Allah, karena Allah kasih anugerah akal dan bahan. Bahane enek, akale enek. Cuma enek tok ora digunaake. Wis ora usah bahas. Oke. Maka kita semakin mundur karena bahannya tidak pernah bahannya nggak pernah diolah. Tujuannya bahan ki kanggo diolah. Podo-podo bahan itu ada berupa beras, iso dadi lontong, iso dadi bubur, iso dadi nasi, ya. Dengan supaya bisa jadi nasi sama-sama harus dipanasin. Dikasih air, volumenya yang beda itu adalah airnya. Kalau pengen jadi bubur, maka status airnya harus lebih banyak dan mudeknya harus terus-terusan. Kalau pengen jadi lontong, dibungkus. Pengen jadi nasi, status airnya standar nasi berasnya kalau nasi tidak usah terlalu. Kemudian cita-citanya pengen digoreng, jangan terlalu benyek. Iki kali sampean iki. Nggih. Rongaken iki. Lah ketika sudah jadi nasinya pengen digoreng, Allah ciptakan bahan-bahane, ini brambang putih, brambang merah, akale sampean kerja dirisi supaya enaknya dalai cabe, ben tambah enaknya dalai suwiran ayam. Iki bahan wis enak sampean tinggal ngeramu. Maka jadi nasi goreng pengen dadi wudhu, tuku berase, ojo sing apik-apik. Karena beras itu semakin apik dadekna wudhu malah ora enak. Ora percaya, beras sing murah. Beras raskin. Are ambiar. Itu semua adalah dari bahan. Otaknya sampean kongkon. Jawab, otaknya sampean ngomong. Jadi sampean itu dihadirkan bukan untuk menikmati, tapi dihadirkan untuk mengembangkan. Wa 'allama Adamal asma. Asmanya cuma penyakit asma loh sebenarnya. Maka dari bahan yang sama memberi namanya tidak sama-sama bahannya itu dari beras. Ada yang disebut lontong, ada yang disebut nasi, ada yang disebut bubur. Nanti buburnya itu juga disifati lagi tergantung sopo sing dagang. Sing dagang wong Ciamis, bubur Ciamis. Sing dagang wong Bandung, bubur Bandung. Sing dagang wong Cirebon, bubur Cirebon. Agar ada yang namanya perbedaan sama-sama bubur karena namanya sudah berbeda-beda, ada cirinya masing-masing. Wong Ciamis cirinya dikai telur puyuh. Ning Cirebon dikai udang. Dikai kadang-kadang pimen sih. Ini loh, Masya, disuruh untuk dikembangkan. Maka dunianya akan berkembang. Tidak mungkin dunia ini mandek. Maka mau tidak mau semua orang yang hidup di alam dunia itu akan berubah-ubah.
Orang mungkin dunianya berubah sampai orang berubah. Dunianya berubah Pak, mulai dari hari baik berubah loh. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu balik neh. Maka sampai di hidupnya itu penuh dengan perubahan-perubahan. Dari kecil, cilik jenenge bayi, kok naik titik jenenge bocah. Ya, sampun. Bocah naik jadi anak-anak, anak-anak naik jadi remaja, remaja naik jadi dewasa, dewasa naik jadi tua, tua temurun maning ning anak-anak. Tambah lucu malahan. Kalau dulu bayi itu lucunya benar-benar sih, sampai ketika tua baliknya yang sifatnya bayi ada jenggote lucu malahan. Ini kehidupan duniane, jawab duniane sampai yang ada di dunia, maka nggak mungkin dunianya berubah sampai nggak berubah. Ya Allah, lah untuk berubah dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan apa? Ilmu. Maka jangan sampai perubahannya itu membawa sebuah kerusakan. Ilmu itu harus mampu mengantarkan. Maka urip ning alam dunia pasti akan berubah-ubah. Bagaimana situasi yang berubah-ubah kemudian harus dijawab. Tentu jawabannya sesuai distandarkan dengan dunianya. Dengan dunia sekarang dengan dunia dulu itu tidak sama. Oleh karenanya jangan disamakan hukum masa lalu dengan hukum masa ini. Yang harus sama itu akidahnya, akidah Kanjeng Nabi yang lalu dengan sekarang harus sama. Tapi hukum yang ditetapkan karo Kanjeng Nabi masa lalu dengan masa sekarang bisa berbeda. Nek sampean ngomong kaya ngono, ora iso. Batal kabeh sampean jadi wong Islam. Contoh ning jual beli. Jual beli di masa Kanjeng Nabi ku barang iku duwene ning ngarepan. Sing arep tuku kudu hadir, pembeline hadir, penjualnya barangnya hadir. Sekarang kalau harus kayak begitu. Ora dadi sampean. Paham? Wong sekarang ini barang udah datang aja untuk transfer. Terus bid'ah. Dunianya, kenapa zaman dulu kayak begitu? Ya memungkinkan, belum ada transportasi. Kemudian sifatnya orang masih dibatasi. Orang adol, jual beli itu cuma hanya itu saja. Nah sekarang ini loh mancanegara jual beli. Bahkan sekarang ini orang yang tidak punya toko, nggak punya barang bisa jualan kok. Ya, anggone. Jadi sekarang yang jualan nggak mesti duit toko, nggak mesti duit barang. Kalau dulu ya orang yang jualan itu harus punya barangnya. Sekarang enggak. Bagaimana dunia akan dihadapkan dengan sekian banyak persoalan-persoalan? Terus sampai pengen kembali lagi seperti masa lalu, enak zamanku toh. Gila sampean. Jadi jangan dibawa lagi konsep sekarang, harus kembali seperti masa Melayu gak gelem. Wong biyen iki masyaallah nganggone konten ya wajar, orang dhewe pada duwe motor. Maka wong biyen iki nek apel nganggo konten wis kerene luar biasa. Zaman siki sampeyan kok. Tuh. Arep apel karo cewek kok nganggone sepeda. Aduh. Masa dunia ini berubah. Dunia ini sampun berubah. Dulu loh yang namanya petani ini tanamnya itu pasti mundur, malah disebut tandur. Sekarang nggak ada namanya petani tanamnya mundur, wis nganggo mesin maju. Dulu 1 hektar bisa berapa hari baru selesai. Sekarang nggak usah hari-harian, berapa jam dibuat cepat sekarang ini. Terus sampean bagaimana menangani kasus-kasus dunia sing kaya ngene iki? Sampeyan kembalilah kepada Quran. Bener ngomongnya, tapi akale sampean sing teko. Jadi maksud kembali pada Quran artinya akal sampean gali petunjuk-petunjuknya Quran untuk menjawab tantangan-tantangan sekarang. Semales mikir wis. Pokoknya jadi wali wae. Bukan sing enak jadi wali karo. Ora usah mikir. Ini jadi ulama,
Aku nyesel kang iso ditakdirake dadi ulama iki nyesel. Nek dadi ulama kudu kesana kemari. Keliling dakwah kudu keliling dadi ulama. Dadi wali niku mau malah teko dhewe, Bro. Malah ngupload malahan enak. Apa buka padepokan wae yo. Engko sirut karo Heru dipajang kaya syekh. Digoni baju kaya Semudeng. Pokoke aja ngomong ro. Ayo ceritane kanjeng taat pribadi lah ayo. Jadi iki gurune kula niki mboten asal ngomong nek ngomong batal iki. Ngono ya akeh percaya ya. Ya Pak Indro. Catat. Oke. Jadi akal manusia dikasih sekian banyak bahan. Tujuannya untuk berkembang. Jadi seandainya semua itu tidak boleh, ladoa, sia-sia. Akal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu. Lah nek sampean duwe akal berarti kudu paham nggih? Walam yamlaqut hadzal ba'id al-muharrak lil aqd ala muqtada hukmil aqli lakana hukmul aqli do'ian ala tahqiq. Pengobatan sekarang dengan pengobatan masa lalu itu enggak sama. Biyen kalau sakit itu apa ini yang diambil itu? Dibekak. Iku secara berlaku Kang Sirot. Biyen ya wajar lah obat-obatan. Siki paham? Biyen niki nek ora bisa mangan, masyaallah. Kalau misalnya pamannya sakit dan sebagainya iki, wong biyen iki masyaallah. Kalau matanya sakit, obatnya tradisional. Uyuh ibune. Dan itu pun tidak sembarang uyuh Kang Sirot. Itu biasanya menjelang subuh uyuh teh. Ora uyuh suka langsung bayangan kena ora. Jadi ibu-ibu zaman dahulu jangankan doa nih, uyuh wae Masya ya, bayangan no. Apa meneh doa nek Kang Udin uyuh wae jauh ibu-ibu biyen. Dulu. Masya. Dah. Iki wis dibedakna iroda akal dengan iroda syahwat. Nek keinginan yang dimunculkan oleh akal berani bersusah payah. Tapi kalau keinginan yang dimunculkan oleh syahwat cuma pengen tok tapi digawe susah moh nggih. Jadi pengennya alim, pengennya pinter, pengennya tapi ora gelem. Kok bilang iso pinter dewek lah kaya ngono. Iki pengennya masak, duwite pengennya tapi ora gelem. Nah, itu keinginan apa? Syahwat, masak. Insyaallah. Wis paham niki? Fa idzal qalbul insan ikhtassa bi ilmin wa iradati. Maka dengan demikian hatinya manusia itu adalah ditentukan dengan ilmu dan iradah yang faqu an hasairul hayawan yang tidak ada pada hewan. Tidak ada hewan. Hewan itu punya keinginan, cita-cita tinggi, enggak, seperti pangan. Orang duwe selera sing tinggi, hewan iki sing penting mangan. Ora pernah hewan itu ketika misalkan minta makanan mintane sing tinggi kok dimasake ngene. Enggak. Nanti hewan iki penak uripe karena sing penting mangan. Nek kawin sing penting babon hewan. Sampeyan iki asine payu kabeh nek sing penting wadon iku payu sing
gawe angel kan sampean targetnya tinggi. Wadone kudu sholihah, sugih, terus ayu, nasabe bagus. Papat iki terpenuhi iki. Sholihah, nasabe apik, sugih, terus nurut. Angel papat iku ene wong wadon siji ku nek nemu wah barang langka itu. Beneran wis ayu, sholihah, nurut dan sebagainya. Resikone ayu mesti rewel. Rene 1 juta satu itu Kang Sirot ene wong ayu, terus nurut, terus sabar. Ku 1 juta siji Allah nyiptakna kene Khotijah waktu kuwi. Indosiar. Akan lurus kaya ngene Indosiar akeh kene. Nasabnya bagus, nasabnya tinggi, sampai malah dikecilakan. Lane aku waktu jadi duda itu gak gelem dipelamar karo kiai kayak orang bakal dianggap orang. Jadi sakit hati. Banyak apa waktu itu yang lamar saya karena saya mungkin mau pinter kan akhirnya rondo-rondo kok sing dua anak-anak kiai juga udah ngelamar karena aku mau aku. Wis selama orang gawe pondok dhewek mau. Kenapa masalahnya? Orang bakal ini perane Kang Siro, tetep wae ditutup. Wis sebabnya apa? Sebabnya kowe nasab. Kamu siapa? Mulane gus-gus iki walaupun goblok iso ngatur, mantu walaupun pinter gak iso ngatur. Yo. Yo. Saksuk. Gak percaya sampean. Masya Allah. Ini wis sombong ora bakal nurut merintah sampean pasti. Kene lho kancaku iki. Kancaku iki alime luar biasa kan iso. Dianggap jadi kiai kan, mantune kiai. Wah, alim. Diatur kok kon munggah kok ngono. Aku dolan enak kan. Buahmu. Masa kelasnya dewe biasa urusan nasab tinggi atau wis maksud nasab sing tinggi wadone lah tuh tenang tuh ora kanggo blas tenang tuh. Lan 4 pandidatiddin. Carilah orang yang punya agama yang jangan ngandalin nasab. Jangan ngandalin kecantikan. Mesti harus dibanggakan apa wadon dengan cantiknya itu. Bukan menguasai sampeyan. Artinya apa? Sampeyan mencintai karena kecantikan nih. Maka selama dia itu adalah merasa cantik, pasti akan perintah mari sampeyan. Ya, macam-macam sampeyan. Wes, kita lah nurut banget karo bojone. Masa, bojo ora usah tersinggung mbak bojone. Iki lagi cerita nih. Itulah kehidupan. Mulane paling enak iki ya wantaran be target masalahnya. Awet sing penting. Waduh. Jadi toh nek sing penting akeh. Iki kan targetnya keuntungan jalurnya ayo. Lihat. Ayah yang nunggu Musdalifah kok. Masya Allah. Jadi balik di sini Pak, itulah resiko manusia. Bal yang faku anu asobi fi awalil fitrah. Bahkan sifat iroda, sifat ilmu itu lepas dari anak-anak ketika dia itu adalah dalam keadaan fitrah, maksudnya baru lahir. Maka anak yang begitu lahir itu tidak dikasih iroda, tidak dikasih ilmu. Hebat kan? Orang ini irodai, orang ini ilmune. Terus wa innama yahdusu dzalik fihi ba'dal bulugh. Munculnya keinginan, munculnya ilmu setelah mencapai mulai mangan milih-milih. Waktu cilik kan seperti sampai disusuin nurut. Protes sampean waktu nangis biyen, ora usul tenang sampean. Tapi begitu gede titik bro, mau disusuni jalurnya sing apa ini tambah gede.
Ora cukup karo susu tok. Paham? Nah. Terus wa amma syahwa wal ghadbu wal haya wal hawas adh-dhahira wal batina fa innaha mawjudatun fi haqqi sabi. Jadi munculnya kecerdasan akal itu lambat. Yang pertama kali dominan dalam diri kita itu adalah syahwa. Ghadab. Mulane nek ora terwujud apa yang diinginkan, nangis. Ora mikir pokoke manen lagi ngumbah. Ora mikir manene lagi pokoknya pengen musuh, nangis. Ghadab yang muncul, kesenangan yang muncul, tapi nalarnya belum ada. Lah bagaimana kekuatan akal yang muncul baru akan bisa mengalahkan kekuatan syahwat dan ghadab yang sudah munculnya lama? Jejak. Nah ini pertanyaan ini akan kita upas pada malam Rabu yang akan datang. Di samping ini akalnya baru kok perlawan sih. Masih senior, akhirnya saya godok ngomong karena pokok cahwi gitu. Masa baru kemarin sampai sholat tembe wingi ngomong ngalana karo sholatnya tahunan, yo. Jadi ini senior enak. Senior. Jadi senior karo senioritas dengan junioritas itu sudah ada. Akal itu munculnya itu adalah baru. Oleh karena dia muncul baru sering dibully sama syahwat dan ghadab. Nah, akal bagaimana bisa mengalahkan dua kekuatan ini? Ketika akalnya itu adalah dikalahkan oleh kekuatan ini, maka manusia akan menjadi hewan. Dia wujudnya saja manusia, namun tabiatnya sudah tabiat hewan. Namun ketika akalnya mampu mengalahkan kekuatan syahwat dan nafsu, maka menjadi manusia yang sesungguhnya. Iya caranya ini. Yes, ngaji malam itu yang akan datang. Ngaji sing enaknya kayak yang aneh-aneh. Rutin, upload sing ora enak. Ngaji ado-ado bahannya kayak ngono tapi upload sing enak ya Mam yo. Masa insyaallah, masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lan Gus Ba enggak mau ngaji itu keliling, tidak mau karena bahannya nggak ada. Arti bahannya nggak ada itu ya sudah, kalau sudah ngaji ya sudah. Beda dengan ngaji rutin, ada pertanggungjawabannya setiap pertemuan. Jadi guru ini dituntut untuk cerdas. Tapi mau balik sih mubeng ora usah cerdas-cerdas, yang penting iso guyu wae. Ora percaya kowe. Nah, maka untuk bisa membuktikan siapa yang sesungguhnya orang alim itu yang ngaji rutin. Karena dituntut untuk omongannya ditekani rombongannya sampean terus kayak ngene. Bahannya itu baru-baru terus. Ora baru lu mundur ngaji wingi kae. Masya Allah. Bun ya, cukup ya. Wis diuntungane iki kula dikasih napa jeneng muarainin. Insyaallah jam 11 berangkat. Dan perjalanannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian ihdinas siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin siratal anbiya'i wal mursalin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.